وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan pengkajian kitab Fiqh Al-Asma' Al-Husna karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr versi terjemahan di halaman 40 dari keutamaan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala di poin ke-7 dari 8 poin yang beliau sebutkan di subbab ini. Keutamaannya diantaranya ke-7, mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya merupakan perniagaan yang menguntungkan. Ya, mengenal Allah Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya merupakan perniagaan yang menguntungkan. Di antara keuntungannya adalah ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan lapang dada, serta nanti di akhirat tinggal di surga Firdaus pada hari kiamat, melihat ke wajah Allah yang mulia, meraih ridha Allah, serta selamat dari kemurkaan dan azabnya. Ini perniagaan. Yang namanya perniagaan tijarah kan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, benefit, advantage. Namun dalam tijarah ukhrawiyah, tijarah akhirat atau tijarah keagamaan, berakad dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tidak mengambil benefit apapun. Karena Allah taala ghani, maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Justru perniagaan di sini benefitnya hanya untuk manusia yang berniaga. Dan benefitnya di sini hal-hal yang maknawi dan hal-hal yang sifatnya materialis di akhirat nanti. Maknawi seperti ketenangan hati, ketentraman jiwa, ketentraman hati, lapang dada. Semua efek dari tauhid. Terus di akhirat misal tinggal di surga Firdaus pada hari kiamat. Ini secara materi Allah Ta'ala lebihkan dari yang cukup. Karena nikmat di akhirat, di surga Firdaus itu tidak ada taranya. Kemudian nikmat yang senikmat-nikmatnya itu melihat ke wajah Allah Ta'ala yang mulia, meraih ridha Allah serta selamat dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan mengenal nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Efeknya seperti ini, efeknya sangat futuristik. Jika hati telah tenang kepada keyakinan bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb dan sesembahan, kalau hati sudah ridha, sudah tenang, lapang akan hal itu, dan bahwasanya tempat kembali kita semua kepada Allah, maka kita akan benar-benar dalam beribadah kepada Allah, antusias dan bersungguh-sungguh dalam menggapai kecintaan kepada Allah, mengharap kepada Allah, dan beramal untuk mencari ridha Allah. Itu kalau raditu billahi rabba. Kalau kita sudah
ridha Allah Ta'ala sebagai Rabb, maka kita akan sungguh-sungguh dalam beribadah, antusias terhadap agama ini, betul-betul serius dalam mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Itu jika memang betul telah ridha dan lapang hati meyakini Allah Ta'ala sebagai Rabb. Bukan hanya kalimat raditu billahi rabba sebagai kalimat saja, tetapi tercermin di keseharian, dari perilakunya, dari lisannya, dari akidahnya. Adapun jika ternyata hanya sekadar pengetahuan bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb, maka orang-orang musyrik pun mengetahui Rabb adalah Allah Ta'ala sebagai Rabb. Orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, mereka mengetahui. Ya, di banyak surat dari Al-Quran, ketika engkau bertanya kepada mereka, Man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan bilang, Allah Ta'ala yang menciptakan langit. Rabb, pencipta, dialah Allah Ta'ala. Tapi itu hanya sebatas ma'rifah atau pengetahuan, tahu Allah itu Rabbul Alamin. Dah. Namun belum sampai tahap ridha. Belum sampai tahap rela Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Belum begitu sampai level yakin belum. Baru tahu saja. Dan tidak sedikit orang Muslim yang degree atau derajat dari imannya itu secetek ini. Hanya sebatas pengetahuan Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Tapi implementasinya di kehidupan sehari-hari itu tidak tercermin. Di masa-masa krisis misalnya, ancaman-ancaman berupa kurangnya pemasukan dan pengiritan ini dan itu, harga-harga naik dan seterusnya. Diumumkan juga di dunia ini, diumumkan di masa mendatang, di tahun ini kemungkinan akan sekitar ada sekian puluh juta orang di bawah garis kemiskinan. Maksudnya di dunia ini, bukan di Indonesia dong, di bagian dunia ini. Kemudian ada ancaman-ancaman lainnya seperti cuaca, iklim dan seterusnya. Kadang ketika kita memberitakan akan hal ini, sebagian kita akan bilang, ya kita mah emang udah biasa kayak gini, udah biasa miskin, dah semua tenang aja, enggak. Paling yang panik ya orang-orang yang kaya atau apa, ya miskin mah ya akan terus hidup, tetap aja kok kita hidup, tenang aja. Gitu. Apakah kalimat itu cukup untuk memvalidasi bahwasanya let it flow itu sesuatu yang baik begitu saja? Enggak. Orang yang beriman itu yang tahu Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, mereka itu mempelajari dari kenyataan dan takdir Allah, dikaitkan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka meyakini betul-betul ini semua takdir Allah Ta'ala, mengambil hikmah di balik itu. Dan jika itu adalah kesulitan, maka mereka akan bersabar. Versi syariat sabarnya, bukan sabar versi orang awam. Karena kalau kita perhatikan baik di televisi, surat kabar, radio, media sosial, kabar-kabar tentang ancaman krisis ini, itu ditingkahi atau direspon oleh banyak dari kita yang memang sudah biasa menengah ke bawah ekonominya. Udah biasa kayak gini, kita tetap hidup kok. Iya mungkin betul, tapi ada hal-hal yang kita terpedaya dengan kalimat-kalimat seperti ini, yaitu sebagaimana udah biasa menghadapi krisis dan kekurangan, biasa pula kita mengeluh dan menjelek-jelekan. Itu yang perlu dikoreksi dari orang-orang awam. Dikira mereka adalah orang-orang yang sabar, padahal tidak. Dikira mereka adalah orang-orang yang sabar, padahal tidak. Karena definisi sabarnya mereka adalah bertahan gitu aja. Dah, yang penting kita bertahan. Itu udah
Bagi banyak orang-orang awam itu sabar. Tapi bagi orang yang detail dalam ilmunya dan faham Allah Ta'ala sebagai Rabbnya dan tahu syariat Allah Ta'ala terhadapnya, sabar menghadapi ujian, entah itu kemiskinan, penyakit dan seterusnya, adalah al-wuquf ma'al balwa bila syakwa ilal khalq. Itu bertahan dengan ujian tanpa keluhan terhadap insan. Ini baru sabar. Adapun kalau bertahan dengan ujian sambil mencak-mencak, sambil menghina pemerintah, menghina kemudian menteri ini, menteri itu, padahal mereka nggak tahu kronologinya gimana. Dan betul-betul kalangan awam ini susah untuk dicerdaskan dalam masalah ini. Terus kemudian menghibah ini, menghibah itu, mencela ini, mencela itu, dan mengeluhkan. Walaupun nanti pada endingnya semua badai berlalu, betul. Tapi perjalanan kesulitan ini adalah ujian dari Allah Ta'ala yang banyak orang tidak lulus ujian ini. Dari menunjukkan ketika mereka mengeluh, sering membicarakan kesengsaraan pribadi, baik di publik, di media sosial, atau di mana, maka kalimat raditu billahi rabba itu kalimat yang sudah diturunkan dari lisannya sebenarnya. Enggak cocok dia ngomong kayak gitu. Kalau emang dia antum ridha Allah sebagai Rabbul Alamin, maka antum pasti sabar menghadapi ujian Rabbul Alamin, ujian dari Rabbul Alamin, dan antum tidak mengeluhkan ujiannya Rabbul Alamin terhadap makhluk, kepada makhluk. Karena orang yang banyak mengeluh kepada makhluk, ia seperti melapor kelakuan Tuhannya kepada makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu banyak rakyat awam, masyarakat miskin atau menengah ke bawah, seletak-celetuk di media sosial tentang kemiskinan mereka. Kemudian mereka mencela penguasa ini, itu, dan itu merupakan bentuk ketidaksabaran dan merupakan perwujudan kurangnya ridha Allah Ta'ala sebagai Rabb mereka. Dan di antara sebab kurangnya ridha, walaupun ngomongnya ridha kepada Allah, tapi lisannya itu menunjukkan tidak. Celaannya terhadap penguasa, demonstrasi sana sini, itu menunjukkan kurangnya ridha terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi takdir. Di antara sebabnya karena kurang mengenal asma dan sifat Allah, dan juga kurang mempelajari hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di banyak tempat jemaah sekalian dalam 1 bulan terakhir ini setelah Lebaran terutama, impact dari yang kita tahu peperangan di Timur Tengah, impactnya kemana-mana. Di banyak tempat anak pribadi, dan telah Anda nyatakan juga mungkin di sini, Anda memasarkan nasihat untuk kaum muslimin agar kedepannya bersabar dan tawakal pada Allah sambil terus ikhtiar semampunya, karena kita akan menghadapi badai-badai yang kita belum pernah ketemu sebelumnya mungkin. Ya, para politikus, para ekonom, para pakar itu memprediksikan akan terjadi krisis yang tidak ringan. Kemudian juga para astronom, para ahli cuaca, ahli iklim, mereka juga memprediksikan akan terjadi panas yang berkepanjangan dan melebihi kapasitas biasanya. Sehingga jika seseorang tidak waspada dari sekarang, kemungkinan penyakit hati itu merebak di mana-mana. Selain penyakit fisik juga akan terwujud. Dari kekeringan menyebabkan banyaknya nyamuk, panas, bibir pecah-pecah, batuk-batuk, kemudian alergi, serbuk, dan seterusnya, itu bisa terjadi ke depannya. Maka dari sekarang harus dibekali agar sabar ke depannya. Apapun yang terjadi nanti, jangan cuma bilang, udah biasa kita mah, udah biasa miskin, udah biasa susah, ntar juga lewat. Iya, ntar juga lewat, tapi perjalanan ketika melewati itu, seringkali kita tetap banyak mengeluh. Seringkali kita banyak mengeluhkan takdir kepada makhluk, dan makhluk yang kita keluhkan padanya, mereka juga mengeluh. Akhirnya sama-sama berdosa, subhanallah. Mana raditu billahi rabba. Seandainya kita mengenal asma dan sifat Allah Ta'ala, maka di sini apa? Keuntungannya ketenangan jiwa dengan segala musibah ini. Ketentraman hati, lapang dada. Yang kita cari adalah akhirat.
dan kita sambil berikhtiar semampunya di dunia ini. Begitu jemaah sekalian, itu efek kalau misalnya kita benar-benar mengilmui tentang asma dan sifat, maka sebenarnya musibah yang ada di dunia ini akan kelihatan kecil dan betapa janji Allah itu sangat tampak besar. Kedelapan, sesungguhnya ilmu tentang nama dan sifat Allah merupakan benteng dari keguncangan, perisai dari ketergelinciran, pembuka pintu harapan, pembantu dalam kesabaran, menjauhkan dari rasa malas, pendorong dalam ketaatan dan pendekatan kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, pengingat dari maksiat dan dosa, hiburan ketika musibah dan malapetaka, senjata sakti dari godaan syaitan, penyebab datangnya kecintaan dan kasih sayang, pemotivasi dalam kedermawanan, kebaikan dan kebajikan, dan masih banyak lagi fruits, yaitu buah dari ilmu asma dan sifat ini. Ini disebutkan satu-satu, kalau kita tafsil dan rinci one by one, itu masing-masing ada bab tersedia untuk dirincikan. Ilmu tentang nama dan sifat Allah merupakan benteng dari keguncangan. Guncang, hati yang goncang terjadi ittirab. Ittirab itu kegoncangan di qalbu seseorang. Goncang karena suatu hal. Goncang itu ada berapa model, bisa berupa apa? Kegelisahan akan kehilangan, trauma akan suatu kejadian, kemudian kurang terimanya akan suatu kenyataan, itu goncang, bisa hati goncang. Dan kegoncang itu menyebabkan keberantakan. Nah, di sini mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya menjaga diri kita dari kegoncangan seperti ini. Ya. Bukankah kita itu sudah biasa melihat juga Indonesia ini rakyatnya kadang tergoncang. Dan rata-rata goncangannya bisa karena faktor emosional politik, bisa karena kecemburuan religius, bisa karena makanan dan minuman, bisa karena ya dompet, asap dapur. Maka terjadilah demonstrasi besar-besaran. Ini merupakan kegoncangan. Sedangkan as-sabat, keteguhan itu adalah keterjagaan dari kegoncangan. Ketika seseorang di alam kubur, di alam barzakh, ya, seorang di alam barzakh, ya, dikubur, dan ketika dia sudah di jasadnya dikebumikan dan Allah kembalikan rohnya juga ke alam barzakh itu, dia mendengar qara'un ni'al, yaitu derapan langkah para pengubur dari saudara-saudara yang menguburkan yang masih di alam dunia. Dia mendengar derapan sendal-sendal mereka. Ketika disebut derapan sendal, berarti ini mereka yang mau pergi. Karena sunnahnya ketika di kuburan lepas sendal. Yang menunjukkan nih orang-orang udah mau pergi nih. Ini mayit mendengar dari alam kuburnya. Kemudian ditugaskanlah malaikat Munkar Nakir untuk mendudukkan orang ini di alam barzakh dan ditanya dengan apa yang disebut fitnah kubur. Ujian di kubur, 3 pertanyaan. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Apa Rabbmu, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ditanya itu. Nah, disitulah manusia itu diuji. Fitnatul qabr, ujian dalam kubur, yang jika tidak lulus ujian maka absolutely azab setelah itu. Dan secara pasti orang kafir. Makanya yang munafik cuma bisa bilang, saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut apa yang mereka omongi, gitu aja. Kalau selesai menguburkan seorang, maka sisa sahabat yang masih ada di tepian atau di sekitar kuburan yang baru dimakamkan itu,
Beliau pun berkata kepada para sahabat, is'alullaha lahu ats-tsabat fa innahu al-an yus'al. Mintakan kepada Allah untuk saudara kita ini ats-tsabat, keteguhan. Bukan kegoncangan, lawan dari kegoncangan keteguhan, tetap stay, teguh, sabit. Tetap. Fa innahu al-an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi on time. Time versi dunia sekarang ini, tapi versi barzakhnya dia di situ. Dan Allah lebih tahu gimana mekanisme, bagaimana barzakhnya. Kalau dibuka pun mungkin nggak kelihatan itu, malaikat nggak kelihatan, ini udah alamnya lain. Tapi Nabi SAW mengisyaratkan dia sedang ditanya sekarang, fitnah kubur. Dan umumnya manusia yang kafir pastinya itu tidak bisa menjawab, dan itulah kegoncangan. Makanya jawabannya gitu. Orang ketika goncang itu kan mentalnya kena, psikisnya kena, sehingga kadang untuk ngomong aja itu tidak lancar. Ketika kita menghadapi kenyataan pahit atau trauma akan suatu kejadian, kadang untuk menceritakan atau hanya untuk ngobrol aja, kadang-kadang kita konslet antara pikiran, otak, hati dengan lisan itu kadang-kadang nggak nyambung. Sehingga kadang hanya bisa menangis, kadang gitu. Untuk menceritakan, untuk ngomong itu susah. Ada orang saking beratnya ujian baginya, doa aja dia nggak tahu harus ngomong apa. Ya, nah yang seperti ini adalah kegoncangan. Dan kita berharap jangan sampai seperti itu, walaupun mungkin kita pernah, namanya manusia. Dan mengenal nama Allah dan sifat Allah itu menyelamatkan jiwa kita dari sandera mental illness ini. Menyelamatkan jiwa kita dari penjara penyakit kejiwaan atau mental illness. Karena mengenal asma dan sifat Allah Ta'ala. Ini obat qalbu, obat jiwa. Jadi menjadi benteng dia dari keguncangan. Kemudian menjadi perisai dari ketergelinciran, az-zaigh. Ketergelinciran itu az-zaigh, penyimpangan, ketergelinciran. Gelincir itu seperti falling, jatuh, tapi bukan sekedar jatuh. Kalau jatuh sejenak, bangkit langsung, manusia semuanya seperti itu. Tapi ketergelinciran ini jatuh yang memang tergelincir sehingga dia perlu effort lebih untuk balik. Dan itu kalau memang dia mau balik. Kadang orang tergelincir, dia keenakan di ketergelinciran enggak balik-balik. Nabi SAW menyebutkan ketika beliau menggambarkan dengan satu kayu, ada satu jalan lurus. Satu garis lurus, kemudian sampingnya Rasulullah berikan adanya cabang-cabang. Maka kalian tahu ini apa? Jalan lurus ini Shiratal Mustaqim. Dan cabang-cabang ini adalah penyimpangan-penyimpangan, maksiat dan seterusnya, yang setiap dari cabang itu ada pintu, di depannya ada syaitan yang merayu-rayu. Nah, kita kalau masuk pintu itu mulai tergelincir. Ketergelinciran ini bisa di syubhat, bisa di syahwat, dan misal itu. Dan kita butuh perisai, tameng, hisan, tameng dari ketergelinciran itu. Dengan mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala maha mengilmui, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui secara detail. Sehingga kita takut, khawatir akan ketergelinciran. Dan di antara doa yang sangat magnificent agar kita terhindar dari ketergelinciran, yang paling pertama adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu dulu. Paling pertama, doa supaya kita enggak sesat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa paling pertama. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita harus ditunjuk dulu mana yang jalan lurus supaya enggak tergelincir. Lah kalau kita jalan lurus aja enggak ketahuan, lah mau kemana? Kan gitu. Artinya kita harus punya ilmu dulu supaya kita bisa lurus. Lah kalau ilmu kan cahaya, al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Kalau kita enggak punya cahaya di tengah kegelapan, terus kita mau kemana? Pernah enggak kita ngelihat video misalnya, atau mungkin kita ngalamin sendiri, misalnya kita naik mobil dan di suatu desa yang gelap, tidak ada
lampu di jalanan, ada pemotor satu, dia motornya nggak nyala lampunya, dan dia pun naik motor itu petunjuknya untuk jalan berdasarkan cahaya yang disorot dari mobil di belakang atau motor belakang. Coba kalau misal pas jalan gitu, kita matiin lampu mobil kita, tiba-tiba dia udah ketangsang di sawah. Begitulah orang kalau misalnya dia nggak punya cahaya yang bisa jadi petunjuk. Itu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian juga Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau al-huda, petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, ketakwaan, al-afaf, keterjagaan, wal ghina, yaitu pengayaan diri dari segala yang buruk. Maksudnya jangan sampai saya tuh butuh pada hal-hal yang selain Engkau, selain dari Engkau. Taib. Juga di surah Al-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami menyimpang. Jangan takdirkan, jangan berikan kami takdir kami menyimpang, jangan. Setelah Engkau memberikan kami hidayah. Nah itu. Kemudian mengilmui nama dan sifat Allah menjadi pembuka pintu harapan. Mengilmui nama dan sifat Allah itu menjadi pembuka pintu harapan. Dan itu banyak sekali refleksinya di kenyataan. Atau kita kenyataan di zaman-zaman sekarang, harga-harga naik. Apapun itu harganya, apapun itu pakaian dan harga naik. Bahkan sampai pakaian pun bisa naik, ya. Karena banyak dari pakaian itu bahannya dari plastik. Ini pakaian ini batik ini dari plastik. Pakaian yang bahannya polister, nilon dan semisalnya itu semua aslinya plastik. Dan lebih murah, lebih nyaman, lebih enak juga, walaupun kadang lebih panas, relatif tergantung kualitasnya. Sehingga pakaian itu makin lama makin mahal ke depannya nih. Jadi enggak semua pakaian itu dari serat tumbuhan atau apa, enggak. Banyak dari plastik. Baik pakaian formal, informal, jas hujan ini itu plastik rata-rata. Atau beli jas hujan kok sekarang naik harganya, ya dari plastik. Oh enggak, jas hujan plastik tuh yang 15 ribuan. Kalau di jalanan tuh baru dijual tiba-tiba pas hujan baru tuh 15 ribuan itu. Kalau itu plastiknya kelihatan banget. Tapi apa yang kita pakai dari raincoat semua itu plastik. Naik harganya. Padahal cuma buat hujan doang. Dan banyak hal lain, sampai makanan kemasan, minuman kemasan, plastik juga butuh. Naik harga. Dan antum melihat pasar Tanah Abang makin sepi aja. Coba pasar Tanah Abang tuh 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir enggak kayak dulu, Pak. Kalau dulu Rajab, Sya'ban membludak orang-orang tuh, apalagi weekend. 3 tahun belakangan, 4 tahun belakangan, 2 tahun setelah Covid, apalagi Covid. 2 tahun belakangan coba aja dicek di blok A, blok B, blok C sampai blok F itu makin sepi. Karena dijual rata-rata di sana apa? Pakaian. Dan sebagian besarnya sebagiannya polyester. Kemudian sebagian mereka kok misalnya usaha sarung karena belum Ramadan, belum menuju Ramadan, bulan-bulan biasa seperti ini, banyak yang jualan sejadah. Sejadah itu sendiri, karpet seperti ini juga banyak berbuat dari bahan plastik dan menjadi bulu sintetis dari plastik. Tuh, bisa seperti itu, bisa. Dan itu makin naik harganya. Maka wajar kalau di marketplace jualan untuk pakaian itu lebih menurun sekarang. Lalu kemana teman-teman kita, saudara kita yang mereka sedang usaha pakaian udah bertahun-tahun lalu, udah sukses, sekarang menurun grafik penjualannya. Banyak orang mungkin akan berteriak tanpa suara. Mungkin mereka akan mulai cari dagangan lain, jualan barang lain dan seterusnya. Ini akan terjadi nanti pergeseran-pergeseran bisnis yang mungkin nggak pernah kita prediksikan, kok bisa berbeda pergeserannya. Nah, mengenal asma dan sifat Allah
bagi orang-orang ini membuka pintu harapan. Ya, membuka pintu harapan. Ketika seseorang mulai putus asa di hidupnya, itu berarti imannya turun, dan memang karena dia kurang mengenal asma dan sifat Allah. Antum dengar gak kabar kemarin misalnya untuk second time, kedua kalinya ada orang loncat dari jembatan? Atau nggak dengar? Ya, saya perdengarkan sekarang. Ya, kita tuh lihat kenyataan, kita belajar di situ. Walaupun kita bukan bocil lagi harus, enggak, justru karena kita dewasa kita belajar dengan agama ini. Jadi ada jembatan sekian puluh meter antara jembatan dengan kali-kalinya sebenarnya nggak begitu gede, cuman batu-batunya itu, pohon-pohonnya, batu-batunya serem. Dan warga juga nganggap memang jembatan itu jembatan angker. Udah gitu berapa pekan lalu ada yang entah putus cinta karena mau nikah, tapi secara tradisi keluarga itu nggak boleh ngelangkahin kakaknya, akhirnya nggak boleh nikah dulu, dihalang-halangin sama keluarga, akhirnya dia memutuskan diri untuk bunuh diri situ, lompat, mati itu kan, viral. Karena viral, kemudian kemarin ada yang ikut lagi dua kalinya dengan model yang sama, terjun. Na'udzubillah min dzalik. Enggak tahu yang kedua ini alasannya apa, enggak tahu. Tapi belajar di sini jemaah. Karena apa? Iman kurang, iman kepada takdir kurang, dan juga ilmu tentang asma wa sifat. Pintu harapan tertutup seolah buat dia. Padahal belum tentu alasannya itu besar banget, belum tentu alasannya cuma tentang cinta. Dan ini boleh jadi karena kesyirikan, syirik mahabbah, mencintai makhluk lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang pintar sekalipun, orang yang diligent, disiplin, on time, itu bukan tidak mungkin suatu saat dia akan mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Bahkan psikolog sekalipun sampai ada yang suicide, psikolog lah. Karena saking apa? Keseringan dapat curhatan orang. Jadi masalah-masalah itu masuk ke dia, dan dia sendiri punya masalah, orang-orang punya masalah, akhirnya dia apa? Memutuskan dirinya, udah memutuskan hidupnya udah. Sampai begitu cuma. Padahal ini pakar psikolog, pakar ilmu psikologi, itu bisa diuji dengan hal seperti ini. Karena menutup harapan. Seandainya mengerti asma dan sifat Allah, enggak bakal terbit pikiran untuk seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari hal-hal seperti itu. Bukankah di Jepang terkenal dengan kasus-kasus bunuh diri di hutan? Di hutan namanya Aokigahara. Artinya kalau di English Sea of Trees, lautan dari pohon-pohon, lautan pohon-pohon di kaki Gunung Fuji. Ya. Itu hutan nomor satu, kemungkinan hutan nomor satu yang di situ kasus bunuh diri itu paling banyak dari dulu. Orang mau bunuh diri sampai bikin tenda dulu, mikir-mikir mau bunuh diri, mikir dulu. Dan banyak ditemukan bangkai-bangkai mayat-mayat untuk hasil bunuh diri. Tenda yang udah mayat di situ udah. Entah bunuh diri dengan cara gantung diri, dengan cara minum obat apa gitu dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal mereka karena apa? Putus asa. Dan ternyata sebab keputus asa saya kadang-kadang awalnya karena enggak berhasil ujian ini, enggak berhasil masuk ke sini, enggak. Subhanallah. Ya, kegagalan sekali, kegagalan beberapa kali, kegagalan cuman kegagalan yang sebenarnya itu enggak harus sampai kepikiran segitunya. Tapi karena apa? Karena enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hilang pintu harapan itu. Dan orang-orang yang terkena mental illness, yaitu penyakit mental, itu harus benar-benar kita ajarin tentang asma dan sifat Allah jemaah. Mental illness ini kayak misalnya orang yang terkena bipolar, penyakit psikotik dan semisalnya, dan schizofrenia dan seterusnya.
Walaupun mungkin psikiater atau psikolog memvonis ini nggak mungkin sembuh Pak, Bu, nggak mungkin sembuh. Ini penyakit yang permanen dalam kejiwaannya. Tapi bukankah penyakit-penyakit seperti ini membuat orang-orang ini hopeless, putus harapan, suudzon, ini itu, pikiran negatif, sehingga pengen bunuh diri, itu banyak terjadi. Maka ingetin akan Allah Ta'ala supaya pembuka pintu harapan itu terbuka itu. Penting banget ilmu ini tuh mencakup sampai hal ini jemaah. Tapi sayangnya, jujur aja sayangnya, mungkin sedikit psikiater atau psikolog yang masuk ke ranah ilmu asma wa sifat ini ketika ada orang konsul. Sayang banget beneran. Padahal ini lebih tinggi nilainya dibandingkan ilmu-ilmu psikolog itu. Walau ya kita katakan ilmu psikologi bagus, masya Allah. Ada sisi yang perlu kita kritisi, tapi insya Allah itu ada kebaikan. Tapi yang paling awal, ikatkan akidah, ilmu, iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada takdir Allah Ta'ala dalam menghadapi mental illness. Kemudian juga pembantu dalam kesabaran. Ilmu asma wa sifat ini menolong kita untuk tetap stay sabar. Sebagian orang ada yang sabarnya pure karakter, bukan karena Allah. Sebagian orang ada yang sabarnya karena mau gimana lagi. Tapi yang afdol dari semuanya, yang sabarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling afdol. Itu yang paling fair. Karena ada orang nih emang karakternya karakter keras Pak. Wataknya keras. Dia gak bisa sabar sebenarnya. Tapi karena dia ingat Allah, dia sabar. Ini paling afdol. Daripada orang yang sabarnya karena pure murni akhlaknya kayak gitu. Emang dia terbentuknya sabar. Dari kecil udah pahit. Makanya bisa sabar sekarang. Tapi bukan karena Allah. Lebih afdol yang karena Allah. Begitu. Jadi mengilmui tentang Allah Ta'ala membantu kita untuk tetap bersabar. Juga menjauhkan dari rasa malas. Banyak orang salah dalam memahami kemalasan. Mereka mengira kemalasan itu hanya behavior, sikap, ya wajarlah orang kita yang malas. Enggak, sebentar. Kemalasan itu penyakit hati. Kemalasan itu penyakit qalbu. Enggak bisa dianggap remeh. Penyakit qalbu itu. Maksud saya kemalasan inilah enggan berbuat baik dan benefit padahal dia mampu dan luang untuk itu. Itu penyakit hati. Ini azan. Azan Pak. Taib kalau sudah ini sudah waktu azan? Oke, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita bertemu pada pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.